Shalom bagi semua permata GBKP yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam persiapan perenungan menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, dalam segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima, yang kita jadikan itu sebagai sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, senantiasa kita selalu diperbaharui di dalam Roh Allah. Kiranya di dalam perenungan PA Permata GBKP di minggu ini, kita dimampukan kembali untuk dapat merefresh diri kita, membenahi hidup kita, menjalankan segala kehidupan kita dengan fokus dalam penyertaan Tuhan. Izinkan Roh Allah saudaraku akan berkuasa bagi kita. Di dalam perenungan ini kiranya di dalam doa kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu mengizinkan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kiranya kuasa dan kebaikan-Mu juga menghantarkan kehidupan kami selayaknya kami anak-anak-Mu, agar senantiasa di dalam perenungan firman Tuhan, menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini, semua boleh berjalan dengan baik. Roh Allah yang menjamin hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal 4 yang pertama, yaitu dari ayat 8 sampai 9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Begitu juga dari ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kami akan membacakan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan kamu?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikut dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema Serikap Aku Raskam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya, termasuk laki-laki dan perempuan, semua itu di hadapan Tuhan sama. Tidak ada status berbeda antara laki-laki dan perempuan, karena penciptaan itu sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi artinya ini kami angkatkan saudaraku yang terkasih. Sering kita melihat apa yang dunia lakukan, memperlakukan masalah gender antara laki-laki dan perempuan. Terkadang untuk menduduki satu posisi, dikatakan bahwa ini hanya cocok untuk anak laki-laki, dan ini hanya cocok untuk anak perempuan. Artinya saudaraku, kita diingatkan kembali, semua perlakuan perbedaan itu bisa saja faktor kebudayaan yang mengikat kita. Tapi apapun yang terjadi, ketika dunia ini dijadikan, kita kembali kepada Alkitab. Di dalam penciptaan segala sesuatu yang ada di dunia ini, identitas kita baik seorang laki-laki ataupun perempuan, semua memiliki harga yang berharga di mata Tuhan. Semua yang berharga di mata Tuhan itu, bagaimana kita menata kembali yang berharga itu tetap berharga, agar senantiasa bagaimana kita memiliki pemahaman yang bersama sesuai dengan tema kita, Serikap Aku Raskam. Apakah mungkin seri aku raskam?
Secara hurufiah kita mengartikan nggak mungkin. Tapi dari segi mana kita dapat mengambil satu garis merah tema ini yang menjadikan posisi kehidupan kita seri sama di hadapan Tuhan. Harkat dan martabat manusia itu sama di hadapan Tuhan. Walaupun kemampuan berbeda, tapi nilai kehidupan kita sama di hadapan Tuhan. Lebih jauh saudara-saudara, kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 yang membawa kita dalam perenungan firman ini. Secara umum kita melihat bagaimana menceritakan tentang Deborah dan Barak, serta bagaimana mereka bersama-sama memimpin orang Israel melawan Zabin, yaitu Raja Kanaan, dan Sisera, panglima tentaranya. Ada beberapa poin penting yang akan kita ambil dari perikop kita ini. Yang pertama adalah ada keraguan dan permintaan Deborah. Barak sebagai pemimpin militer memiliki keraguan untuk berperang tanpa Deborah. Deborah seorang nabiah harus ada di sisi Barak. Ia bahkan menyatakan bahwa jika Deborah tidak ikut, ia tidak akan pergi berperang. Apa yang dilakukan Deborah? Deborah menyetujui permintaan Barak, namun menyatakan bahwa kehormatan akan jatuh ke tangan seorang perempuan, bukan Barak, karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua saudaraku, di sini kita berbicara tentang keberanian dan ketaatan. Meskipun awalnya ragu Barak, tapi akhirnya Barak menunjukkan keberanian dan ketaatan dengan mengikuti perintah Deborah dan memimpin pasukan Israel melawan Yabin dan Sisera. Poin ketiga yaitu perang dan kemenangan. Ketika Deborah dan Barak memimpin pasukan Israel untuk melawan tentara Yabin dan Sisera di dekat Gunung Tabor, disinilah pasukan Israel menang. Kemenangan ada di pihak Israel. Dan Sisera yang melarikan diri dibunuh oleh Yael, seorang perempuan seperti yang telah diprediksi oleh Deborah. Dan poin yang keempat kita lihat di sini adalah pembebasan dari penindasan. Kemenangan ini menyebabkan orang Israel mendapatkan kebebasan dari penindasan Yabin selama 40 tahun. Dan selanjutnya kita melihat dari perikop kita ini adalah kepemimpinan seorang perempuan. Kisah Deborah menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan perempuan untuk memimpin dan memberikan kebijaksanaan. Contohnya, kita melihat dari perikop kita adalah si Deborah. Deborah meskipun seorang perempuan memainkan peran penting dalam pembebasan orang Israel. Jadi di dalam perikop kita, hal yang kita lihat lagi selanjutnya adalah, yaitu poin ke-6, pentingnya kerjasama. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemimpin militer dan pemimpin rohani dalam menghadapi musuh. Dan yang ketujuh saudaraku yang terkasih, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, Tuhan menjawab doa mereka melalui Deborah dan Barak. Apa pelajaran yang kita dapat dari bahan PA Permata kita? Yang kita lihat di sini menjadi pembelajaran moral adalah kisah ini mengajarkan tentang pentingnya ketaatan, pentingnya keberanian, pentingnya kepercayaan kepada Tuhan, dan pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan. Secara menyeluruh kita melihat kitab Hakim-Hakim ini yang menjadi bahan PA Permata kita, yaitu mengangkat kisah tentang keberanian, mengangkat kisah tentang ketaatan dan pembebasan yang dicapai melalui kerjasama dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dalam perikop kita ini juga, serikam akuraskam ketika di dalam keberadaan ini, kita bangun satu kebersamaan yang seutuhnya begitu kuat, yang memampukan kita berdiri kokoh dalam ketakutan kita, ada orang lain yang menolong kita. Jadi saling melengkapi, saling mencukupi, ini adalah salah satu
kebutuhan hidup manusia yang tidak boleh diabaikan. Jadi di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini, kita dibawa ke dalam satu pemahaman bagaimana kita melihat kesetaraan antara Deborah dan Barak yang saling melengkapi, saling menguatkan untuk melawan musuh agar memperoleh kemenangan. Begitulah hendaknya para permata GBKP agar kesetaraan gender di dalam perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang membangun kekuatan untuk melakukan satu hal yang membuat nama Tuhan kita muliakan. Selanjutnya permata yang terkasih, kita memahami bahwa kepemimpinan seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya kita belajar dari Barak dan Deborah. Mereka diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh kemenangan di dalam menjalankan misi menyerang musuh bagi bangsa Israel. Kita juga jika ada kesempatan terlebih-lebih di dalam kepemimpinan permata, walaupun dia seorang perempuan, walaupun dia seorang laki-laki, ketika kita berbicara tentang gender, kesempatan itu tetap sama kita miliki. Bagaimana kemampuan itu boleh kita kolaborasikan untuk menjalankan satu misi kepemimpinan? Tentunya di dalam satu tim itu saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi melalui bahan PA Permata GBKP di minggu ini, kita diingatkan kembali anugerah kepemimpinan seperti Deborah dan anugerah kepemimpinan seperti Barak memerlukan satu kemampuan yang bekerja sama, yang mengantarkan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pelayanan kita di gereja GBKP ini, agar senantiasa kita mewujudkan salah satu yang sama di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk mengapresiasi firman Tuhan sebagai bahan PA Permata kita, yang menjadi bahan diskusi kita yaitu dalam metode debat publik. Artinya debat publik ini metode diskusi kita dalam PA Permata kita dalam metode debat publik. Jadi di sini ada dua kelompok pro dan kelompok kontra. Artinya melihat satu hal itu, kita boleh menyampaikan gagasan kita, ide-ide kita, kemampuan kita. Semua itu kita angkatkan bukan untuk menunjukkan pencitraan diri kita dan kehebatan kita, tapi potensi diri kita yang Tuhan berikan agar terlihat di dalam diri kita, tergali, tertata, terarahkan sebagai seorang pemimpin akan bisa menunjukkan jati diri, kemampuan diri sebagai salah satu bentuk yang akan kita lihat sebagai karakter yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga ketika di dalam debat publik ini kita melihat dan mengajarkan pentingnya keberanian kita, percaya diri, termasuk percaya kepada pimpinan Tuhan. Sehingga apa yang harus kita capai dalam kerjasama, semua itu mempercayakan kehidupan dan potensi diri kita hanya kepada Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Dengan harapan berkat Tuhan, kuasa Tuhan menopang dan menolong saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. PA Permata di dalam perenungan yang boleh kami sampaikan dan persiapkan, kiranya ini butuh selalu pertolongan-Mu Bapa. Izinkan Roh-Mu yang menyentuh, menguatkan seluruh permata GBKP, agar mereka terbangun oleh teguran pengajaran yang berasal dari Tuhan, dan mengandalkan kuasa-Mu sebagai penyelamat jiwa raga mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.